Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok 7 tentang two-stage open object detection dengan OpenCV dan PyTorch. Sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia dengan NIM 23-11066 sebagai ketua kelompok, dan ada anggota kelompok saya Messi Dewi Rohdatul Adawiyah NIM 23-11014. Di sini saya akan menjelaskan eksperimen region proposal. Yang pertama yaitu ada download gambar, ya, di mana import urlib mengimpor modul urlib bawaan Python untuk mengakses URL dan mendownload file dari internet. Kemudian ada URL file name, mendefinisikan dua variabel sekaligus. URL berisi alamat sumber gambar, file name berisi nama file lokal tujuan penyimpanan. Kemudian ada tree urlib, mencoba mendownload file menggunakan kelas URL opener yang merupakan API lama Python yang masih mendukung di beberapa versi Python. Kemudian ada expect, yaitu jika cara lama gagal, misalnya di Python 3 terbaru, fallback ke URL lib request URL return wrap yang merupakan cara modern untuk mendownload file. Selanjutnya ada load gambar dan fungsi mshow, di mana img.cp.cp2 mread membaca file gambar dari disk ke memori. Hasilnya adalah array NumPy 3D berukuran tinggi kali lebar kali 3 dengan urutan warna BGR. Kemudian ada def imshow, mendefinisikan fungsi helper dengan parameter image atau array gambar, dan isBGR yaitu default true menyatakan gambar dalam format BGR. Kemudian ada if is BGR, yaitu memeriksa apakah gambar dalam format BGR. OpenCV menggunakan BGR, sedangkan Matplotlib mengharapkan RGB. Selanjutnya ada image cp2.cptcolor, mengonversi urutan channel dari BGR ke RGB. Tanpa ini warna merah dan biru akan tertukar saat ditampilkan. Kemudian ada fit imshow_image, yaitu mengirim array gambar ke Matplotlib untuk ditampilkan sebagai gambar berwarna di output netbook. Kemudian ada fit exit, menyembunyikan sumbu koordinat angka-angka X dan Y di tepi gambar agar tampilan lebih bersih. Kemudian imshow_image memanggil fungsi yang baru didefinisikan dengan gambar yang sudah dimuat. Selanjutnya ada fungsi color quantization. Fungsi ini menyederhanakan warna gambar menjadi hanya K warna menggunakan K-means clustering. Di sini ada def color quantization, mendefinisikan fungsi dengan parameter image, gambar input, dan K jumlah warna yang digunakan default 5. Kemudian ada img_lab, yaitu mengonversi gambar dari ruang warna BGR ke lab. Lightness plus A plus B. Lab lebih cocok untuk klasterisasi warna karena memisahkan kecerahan dan informasi warna sesuai persepsi manusia. Kemudian ada pixel values sama dengan image,
mengubah bentuk array 3D atau H kali W kali 3 menjadi 2D N underscore pixel kali 3. Setiap baris mewakili satu pixel dengan nilai LAB. Nilai minus 1 berarti NumPy menghitung otomatis jumlah baris. Kemudian ada pixel values np.float 32. Mengonversi tipe data array ke float 32. Fungsi cp2.keymans mensyaratkan input dalam format float 32. Kemudian ada kriteria sama dengan cp2.range kriteria menentukan kondisi berhenti berhenti jika sudah 200 iterasi atau jika perubahan controlled kurang dari 0.2 menggunakan keduanya atau flag EPS plus max iter. Kemudian labels centers sama dengan cp2.keymans menjalankan algoritma keymans, hasilnya nilai completeness diabaikan. Labels atau indeks cluster tiap pixel 0 sampai dengan K1. Center yaitu nilai warna tiap centroid. Angka 15 sama dengan jumlah percobaan ulang dengan titik awal acak berbeda untuk menghindari hasil lokal minimum. Kemudian ada center np.uin8 mengonversi nilai centroid dari plot 32 kembali ke uin8 rentang 0 sampai dengan 255 agar bisa digunakan sebagai nilai pixel gambar. Kemudian ada quantized image mengganti nilai tiap pixel dengan nilai centroid clusternya. Labels.platen mengubah array label 2D menjadi 1D lalu digunakan sebagai indeks ke array centers. Kemudian ada quantized image reshape yaitu mengembalikan array pixel 1D ke bentuk gambar asli H kali W kali 3. Kemudian ada return cp2.cptcolor yaitu mengkonversi hasil gambar berkuantisasi dari ruang warna lab kembali ke BGR sebelum dikembalikan ke pemanggil. Kemudian ada generate gambar tersegmentasi. Segmentasi image memanggil fungsi color quantization dengan K5 artinya gambar akan disederhanakan menjadi hanya 5 warna dominan. Hasilnya disimpan di variabel segmented image. Kemudian ada mshow di mana menampilkan gambar tersegmentasi menggunakan fungsi helper yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian fungsi getBoundingBox. Fungsi getBoundingBox mendefinisikan fungsi dengan parameter gambar tersegmentasi dan ukuran minimum area bounding box atau default 200 pixel persegi. Kemudian gray sama dengan cp2.cptcolor mengkonversi gambar berwarna ke grayscale. Deteksi tepi dan kontur hanya membutuhkan informasi intensitas bukan warna. Kemudian binary sama dengan cp2.darksetHold yaitu menerapkan Otsu thresholding yang secara otomatis menentukan nilai ambang batas optimal berdasarkan histogram gambar. Hasilnya gambar pixel hitam 0 atau putih 255. Parameter 0 dan 255 adalah nilai minimum dan maksimum output. Kemudian ada contours yaitu menemukan semua kontur atau batas tepi area pada gambar biner. Red list mengambil semua kontur tanpa hierarki. Chain approx simple mengompres segmen horizontal vertikal untuk efisiensi memori.
Kemudian boxes inisialisasi list kosong untuk menampung hasil bounding box. Kemudian untuk for kontur yaitu iterasi melalui setiap kontur yang ditemukan. Untuk X, Y, W, H ini menghitung bounding box terkecil yang menghitung bounding box mengelilingi kontur X, Y sama dengan koordinat pojok kiri atas pojok kiri atas, W sama dengan lebar, H sama dengan tinggi. Semua dalam piksel. Kemudian ada if W dikali H, yaitu menyaring box berdasarkan luas minimum. Box yang terlalu kecil atau noise diabaikan. Kemudian ada boxes event, boxes.event, yaitu menyimpan koordinat bounding box ke dalam list sebagai tuple X, Y, W, H. Selanjutnya ada sel cetak boundings. Di sini ada box sama dengan get bounding boxes segmented image min size sama dengan 500. Memanggil fungsi dengan min size 500 lebih ketat dari default 200 agar hanya area yang cukup besar yang dianggap sebagai region proposal. Kemudian ada print box, yaitu mencetak daftar semua bounding box yang ditemukan dalam format list of tuples X, Y, W, H. Kemudian ada gambar bounding box pada gambar asli, yaitu max box sama dengan 100 membatasi jumlah maksimum box yang digambar agar gambar tidak terlalu penuh. Selanjutnya ada image.widthboxes, yaitu membuat salinan gambar asli agar gambar asli tidak termodifikasi permanen saat kita menambahkan kotak. Kemudian ada for XYWH, yaitu iterasi melalui maksimal 100 bounding box pertama menggunakan tuple unpacking. Kemudian ada CV.rectangle, yaitu menggambar persegi panjang pada gambar. Parameter titik pojok kiri atas XY titik pojok kanan bawah X plus W, Y plus H warna hijau 0,255,0 dalam format BGR ketebalan garis 2 piksel. Kemudian ada aim show image with boxes, menampilkan gambar beserta semua bounding box yang sudah digambar. Kemudian ada import PyTorch. Import PyTorch itu mengimport library PyTorch sebagai framework utama deep learning, menyediakan tensor atau outgrowth ya dan utilitas training. Kemudian ada import torch SNN mengimpor modul neural network PyTorch berisi semua layar standar. Kemudian ada import torch NN fungsional, yaitu mengimpor fungsi-fungsi natural network. Selanjutnya ada import TouchVision, yaitu mengimpor library TouchVision yang menyediakan dataset transformasi gambar dan model pre-trained untuk computer vision. Kemudian ada from TouchVision, mengimpor modul transform secara spesifik untuk pre-processing gambar, normalisasi, resize, dan lain-lain. Kemudian ada load backbone ResNet 34, yaitu backbone sama dengan Torch ini mendownload dan membuat model ResNet yang sudah dilatih pada dataset ImageNet dari PyTorch Hub. Kemudian ada backbone, yaitu mendownload
membongkar ResNet 34 dan merakit ulang tanpa layar terakhir. Selanjutnya ada backbone eval, yaitu mengatur backbone ke model evaluasi. Selanjutnya ada load prep crossing. Untuk HW sama dengan 224,224 mendefinisikan ukuran input target 224 kali 224 adalah ukuran standar input ResNet. Selanjutnya ada image cp2.cpt color, yaitu mengkonversi dari BGR OpenCP ke RGB PyTorch Torch Vision. Kemudian ada image cp2.color, yaitu mengubah ukuran gambar ke 224 kali pakai standar input ResNet. Selanjutnya ada format fast backbone, yaitu with torch torch.nograde block context manager yang menonaktifkan perhitungan gradients. Kemudian ada fitur map, itu melewatkan sensor input melalui seluruh layar konvolusi ResNet 34. Hasilnya adalah return map berukuran 1,512,7,7 1 batch 512 channel 7 kali 7 selesai. Kemudian ada class simple RPN hit. Di mana class simple RPN hit mendefinisikan kelas baru yang mewarisi NN modul standar untuk semua modul neural network di PyTorch. Kemudian ada dev init, yaitu konstruktor dengan parameter jumlah channel input sesuai output backbone ResNet 34 sama dengan 512 dan jumlah answer per posisi default 19 sama dengan 3 skala kali 3 rasio aspek. Kemudian ada super simple, yaitu memanggil konstruktor paranet class. Kemudian ada simple answer generator. Kelas simple answer generator, yaitu dev init, yaitu konstruktor dengan daftar ukuran answer dalam pixel dan daftar rasio aspek lebar atau tinggi. Set size menyimpan parameter sebagai atribut instance agar bisa diakses metode lain. Kemudian dev generate answer, metode untuk menghasilkan semua answer. Get size sama dengan ukuran Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan di bagian ini, yaitu kelas Simple Region Proposal Network. Nah, untuk penjelasan kode ini,
Untuk bagian Nah, untuk bagian NMS ters sama dengan 0.4 ini, dia itu nilai IOU threshold untuk NMS jika dua box memiliki IOU lebih besar 0.4, box dengan skor lebih rendah itu dihapus. Kemudian untuk objek tersnya ini, maksud saya objek ters ini dia itu ambang minimum skor objek ancur dengan skor kurang dari 0,3 dia langsung diabaikan sebelum NMS. Kemudian selanjutnya itu ada num proposal sama dengan 100. Nah, jumlah maksimum reagent proposal yang dikembalikan setelah NMS. Kemudian selanjutnya ada grid size. Dia itu mengambil dua dimensi terakhir feature map H dan W dalam ruangan feature. Untuk ResNet 34 dengan input 224 dikali 224. Kemudian untuk bagian street image, dia itu menghitung rasio downsampling berapa piksel gambar asli diwakili satu sel di future map untuk 224 per 7 itu sama dengan 32 piksel per selnya. Kemudian ada anchors, self.anchors. Dia itu menghasilkan seluruh anchor box untuk seluruh grid future map. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada objectness box deltas. Nah, kode ini itu untuk melewatkan future map ke RPN hand dan mendapatkan skor objek serta delta koreksi untuk semua ancor. Kemudian ada proposal self refine box. Dia itu menyesuaikan posisi ancor menggunakan delta yang diprediksi RPN untuk menghasilkan proposal yang lebih akurat. Kemudian ada bagian nah, selanjutnya di bagian foreign range, dia itu memproses setiap gambar dalam batch secara terpisah. Selanjutnya ada keep objectness. Keep objectness, dia itu membuat mass boolean true untuk ancur yang skor objek melewati threshold. Selanjutnya ada score objectness. Dia itu mengambil nilai skor hanya untuk ancur yang lolos filter threshold. Nah, kemudian untuk bagian proposal ini, dia berfungsi untuk mengambil koordinat proposal hanya untuk ancur yang
lolos filter. Kemudian ada kode keep indices. Dia itu menjalankan NMS untuk menghapus proposal yang terlalu tumpang tindih. Kemudian ada final proposal. Dia itu final proposal append. Dia itu menyimpan hanya num proposal terbatas atau sudah diurutkan berdasarkan skor dan NMS. Nah, selanjutnya itu ada bagian unsqueeze, unsqueeze. Dia itu menambahkan dimensi batch di posisi 0 agar shape-nya itu cocok untuk operasi broadcasting dengan details yang sudah memiliki dimensi batch. Nah, selanjutnya ada width. Dia itu menghitung lebar tiap ancur dari koordinat x max, maksud saya x underscore max strip x underscore min. Kemudian ada kode pret CTRX ini. Dia itu menggeser titik pusat x delta dx bersifat relatif terhadap lebar ancur sehingga ancur lebih besar menerima pergeseran absolut yang lebih besar juga. Dia juga menggeser titik pusat y secara relatif terhadap tinggi ancur dan juga memprediksi lebar baru torch except memastikan hasil selalu positif atau lebar tidak bisa negatif. Jika dw sama dengan 0, EXP 0 itu sama dengan 1, artinya lebar tidak boleh berubah. Kemudian juga dia itu sama untuk tinggi. Selanjutnya ada kode ini. Dia itu membuat tensor kosong berukuran sama dengan deltas untuk menampung koordinat box hasil prediksi. Selanjutnya dia itu konversi dari format CX, Y, WH ke format X min, Y min, X max, X max, Y max yang dibutuhkan oleh NMS. Nah, kita masuk ke kode ini. Nah, untuk kode ini itu dia itu list untuk menyimpan index box yang akan dipertahankan. Kemudian dia juga itu mengurutkan index box berdasarkan skor dari tertinggi ke terendah. NMS selalu dimulai dari box dengan skor terbaik. Kemudian loop selama masih ada box yang belum diproses. Null mengembalikan jumlah elemen tensor. Kemudian dia juga mengambil indeks box dengan skor tertinggi dalam daftar yang dari daftar yang tersisa. Kemudian dia itu juga untuk bagian keep.append itu dia itu menandai box itu sebagai yang akan dipertahankan. Kemudian dia juga itu jika hanya tersisa bagian if in the case
itu adalah kondisi loop di mana jika hanya tersisa satu box, tidak perlu perbandingan lagi, langsung saja keluar ke loopnya. Kemudian kita masuk ke kode ini. Dia itu untuk bagian pertama dia menghitung IOU antara box terpilih dan semua box yang tersisa. Kemudian selanjutnya dia itu menghapus box-box yang IOU-nya itu melebihi threshold yang terlalu tumpang tindih dengan box yang sudah dipilih. Jadi sisanya diproses di iterasi berikutnya. Nah, untuk bagian terakhir yaitu return touch, yaitu kembalikan sensor berisi indeks semua box yang terpilih oleh NMS. Selanjutnya kita masuk ke bagian kode ini. Nah, untuk bagian intermin yang pertama, dia itu mencari X-min irisan 2 box, tapi kiri irisan adalah nilai maksimum dari 2 tepi kiri box, digunakan untuk broadcasting agar satu box bisa dibandingkan dengan banyak box sekaligus. Selanjutnya, yang kedua itu dia mencari Y-min irisan atau tepi atas irisan sama dengan max dari 2 tepi atas. Kemudian yang ketiga itu dia mencari X-max irisan. Artinya tepian kanan irisan itu sama dengan min dari 2 tepian kanan. Kemudian yang selanjutnya itu dia mencari Y-max irisan atau tepian bawah irisan sama dengan min dari 2 tepi bawah. Nah, kita masuk ke kode selanjutnya itu ada bagian inter area. Dia itu mencari Y-max, maksud saya dia itu menghitung luas area irisan dot clamp atau min sama dengan 0, dia itu memastikan nilai tidak negatif. Jika 2 box tidak terpotong, selisih koordinat bisa negatif dan harus dianggap 0. Kemudian ada box 1 underscore area, dia itu menghitung luas masing-masing box secara terpisah. Maksud saya itu untuk box 1 dan box 2 itu dia menghitung luas masing-masing box secara terpisah. Selanjutnya untuk yang terakhir ini dia berfungsi untuk nilai IOU 0 berarti tidak ada overlap, 1 berarti kedua box identik. Selanjutnya bagian Nah, sekarang saya akan lanjut menjelaskan kode di bagian 7.3, yaitu tentang Patterned Faster RCNN model. Nah, untuk bagian pertama, seperti biasa, dia menjalankan perintah terminal untuk memverifikasi GPU aktif di lingkungan collab sebelum menjalankan model. Nah, untuk bagian ini kita skip saja karena kita sudah tahu bahwa fungsinya itu untuk mengimpor library. Kita lanjut saja ke bagian Coco class name. Jadi untuk kode ini itu dia itu untuk menampilkan list, bukan menampilkan, saya salah. Maksud saya dia itu list berisi 91 nama kelas objek dari dataset Coco. Jadi indeks ke-0 adalah background, kemudian diikuti 90 kategori objek nyata.
Fungsinya itu digunakan nanti untuk mengkonversi indeks label numerik hasil prediksi model. Misal 1 dia menjadi nama yang dapat dibaca penulis, misalnya person. Selanjutnya kita masuk ke kode di bagian URL ini. Dia itu sama seperti di pembahasan notebook 7.2 itu, dia itu mencoba metode lama dulu. Jika gagal menggunakan metode baru, dia menghasilkan kompatibilitas berbagai versi Python. Itu untuk penjelasan pada kode ini. Selanjutnya kita masuk ke fungsi IAMShow. Nah, untuk fungsi keseluruhan kode ini itu dia itu fungsi ini itu identik dengan yang ada di notebook 7.2. Dia menampilkan gambar di notebook dengan konversi format BGR ke RGB agar warna tampil benar. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini, yaitu load dan processing gambar. Untuk penjelasan IMG, ini yang bagian ini kita lewatin karena dia itu berfungsi untuk membaca gambar. Kita masuk ke IMG CV2 color ini. Nah, dia itu berfungsi untuk mengkonversi gambar RGB. Jadi dia penting dilakukan sebelumnya, maksudnya sebelum konversi ke tensor agar urutan channel sesuai dengan ekspektasi model. Selanjutnya ada torch tensor. Kita lanjut ke bagian kode yang ini. Dia itu mengonversi array NumPy ke tensor PyTorch float 32, kemudian dia juga mengubah HWC ke CHW atau Channel First Format PyTorch. Kemudian dia menambah dimensi batch CHW ke 1 CHW model faster RCNN mengharapkan input dalam format batch. Selanjutnya dia input underscore tensor itu dia normalisasi ke rentang 0.0,1.0 dengan catatan untuk faster RCNN dari Torch Vision, normalisasi min atau STD dilakukan secara internal oleh model sehingga tidak perlu transform normalize seperti di netbook 7.2 yang sudah dibahas tadi. Kemudian kita masuk ke kode selanjutnya. Untuk kode ini itu dia membuat model faster RCNN lengkap dengan semua komponennya, backbone RedNet 50, future pyramid network atau FPN, RPN, dan detection head weights default menggunakan bobot terbaik yang tersedia dilatih pada Coco 2017. Kemudian dia juga mengatur model ke model inferensi, 2 efek penting, bed norm menggunakan running static bukan batch static. Kemudian drop out layer dinonaktifkan. Jadi tanpa ini hasil
prediksi bisa tidak konsisten. Nah, kita masuk pada kode yang terakhir. Untuk threshold sama dengan 0,89 itu dia ambang batas confidence score. Kemudian untuk max prediction, yaitu mengambil prediksi untuk gambar yang pertama mulai dari indeks ke 0 dan membuat array Boolean. True untuk deteksi yang confident. Kemudian selanjutnya itu ada filtered boxes, yaitu menggunakan max Boolean untuk memfilter tensor bounding box. Kemudian ada filtered scores prediction 0, yaitu memfilter sensor confidence score dengan max yang sama. Kemudian ada filtered labels, yaitu memfilter tensor indeks kelas dengan max yang sama. Kemudian ada IMG with box, yaitu menyalin gambar asli agar tidak memodifikasi saat kita menambahkan visualisasi. Kemudian untuk kode baris ini yaitu iterasi secara bersamaan melalui 3 list dengan zip, kemudian dia mengekstrak dan mengonversi keempat koordinat box dari float tensor ke integer Python, kemudian dia juga menggambar kotak pembatas berwarna merah dengan ketebalan 2 pixel di sekeliling objek yang terdeteksi. Kemudian dia membuat string label yang akan ditampilkan. Label item mengonversi tensor 0 dimensi ke integer Python. Kemudian untuk CV2 pot text image with box text, dia itu menulis teks di atas bounding box parameter gambar, tujuan, teks posisi. Kemudian yang selanjutnya itu bagian CV2 port text, put text maksud saya. Dia itu menulis teks di atas bounding box parameter gambar, tujuan, teks posisi, xmin, ymin 5 agar tepat di atas kotak. Kemudian jenis font, ukuran font 0.8, warnanya hijau, kemudian ketebalannya 2 pixel. Selanjutnya IMSO itu untuk menampilkan hasil akhir gambar. Jadi mungkin itu saja penjelasan untuk tugas ini. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.